Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sifa Uludin Stirabudin, dari kelas PBAB semester 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing dengan dosen pengampu Bapak Hasan Saifullah M. Nah, yang berjudul yaitu Nazariyah Wahdah dan Nazariyah Qulub. Nah, video ini adalah materi keempat dari pengantar pembelajaran bahasa asing. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas dari pertama, yaitu Nazariyah Wahdah. Apa itu Nazariyah Wahdah? Nazariyah Wahdah merupakan sebuah teori dalam pengajaran bahasa yang memandang bahasa sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur dan komponen yang teratur, tersusun menurut pola-pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Sedangkan dalam buku karya Dr. Andes Bushairi Majidi, Nazariyatul Wahdah dalam pengajaran bahasa adalah memandang kepada bahasa itu sendiri sebagai alat komunikasi antar manusia, merupakan keutuhan dan kebulatan, kait-mengait atau saling berhubungan. Nah, tidak terbagi-bagi dan berbeda-beda. Nah, jadi Nazariyah Wahdah itu saling berhubungan, tidak dibagi-bagi atau tidak juga berbeda-beda. Nah, dalam kesusastraan klasik Islam, teori ini pernah diperkenalkan oleh Abu Abbas dalam kitabnya yaitu Al-Kamil. Nah, teori wahdah menurut Abu Abbas yaitu tidak membenarkan pengkhususan jam-jam pelajaran khusus untuk suatu cabang ilmu bahasa. Nah, menurut teori ini, semua aspek-aspek bahasa diajarkan pada waktu yang bersamaan dan tidak terpisah-pisah antara satu aspek satu dan aspek yang lainnya. Nah, pembelajaran bahasa dilaksanakan dengan menyajikan suatu topik, kemudian dari topik tersebut dibelajarkan. Nah, berupa apa? Berupa hiwar atau percakapan, kiroah atau membaca, qawaid atau gramatika, insya atau kitabah yaitu menulis, dan imla yaitu mendengarkan, dan yang terakhir yaitu aspek-aspek bahasa lainnya tanpa ada waktu khusus untuk membelajarkan masing-masing aspek bahasa tersebut. Nah, hal ini ditegaskan pula oleh Dr. Mulyanto Sumardi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Bahasa Asing, sebuah tinjauan dari segi metodologi. Dalam bukunya dijelaskan pula, dalam buku Dr. Mulyanto ini dijelaskan bahwa bahasa itu adalah tulisan. Tentu akan banyak menggunakan waktu untuk mengajarkannya atau pembelajarannya dengan kegiatan yang berupa karang-mengarang, meringkas apa? Meringkas tulisan panjang menjadi tulisan yang lebih sederhana. Nah, sehingga kurang memperhatikan latihan-latihan ucapan atau bercakap-cakap atau juga menyimak. Nah, dalam proses pembelajaran bahasa, baik itu bahasa Arab atau bahasa lainnya, kegiatan mendengar, bercakap-cakap, membaca, dan menulis terjadi secara terintegrasi. Nah, maksudnya apa terintegrasi? Maksudnya, dalam setiap pembelajaran bahasa terjadi kegiatan di atas secara terpadu, tidak dilakukan dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah. Jadi intinya, Nazariyah Wahdah itu satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Sistem terpadu atau Nazariyah Al-Wahdah juga memandang bahasa sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Nah, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah. Seperti tadi ya, Nazariyah Wahdah itu suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Oleh karena itu, menurut sistem ini atau Nazariyah Al-Wahdah, dalam struktur kurikulum hanya ada satu mata pelajaran. Apa? Yaitu mata pelajaran bahasa Arab. Satu silabus, satu buku teks pelajaran, dan satu nilai hasil belajar. Jadi tidak dibagi-bagi. Nah, mengingat dalam perspektif Nazariyah Al-Wahdah, hanya ada satu nama. Satu nama mata pelajaran, yaitu apa? Pelajaran bahasa Arab. Sementara aspek yang berkaitan dengan penguasaan bahasa Arab itu sangat banyak, ya. Maka sistem ini menjadikan tema sebagai sumber kajian dan pendalaman seluruh aspek studi bahasa. Nah, tema pokok ini bisa berupa paparan naratif. Nah, bisa juga berupa dialog.
dari tema tersebut kemudian dikembangkan pendalaman aspek kemahiran membaca, aspek kecakapan berbicara, analisis tata bahasa, kecakapan menulis, dan seterusnya. Di dalam Nazariyah Al-Wahdah juga ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Apa itu? Nah, kelebihannya antara lain yaitu yang pertama, menampilkan materi pelajaran bahasa secara utuh dan tidak terpisah-pisah, sehingga para pelajar tidak dihadapkan pernik-pernik ilmu tentang bahasa yang pada umumnya membingungkan. Karena itulah Nazariyah Wahdah, berupaya menampilkan pelajaran bahasa asing atau bahasa Arab ya, karena bahasa Arab di Indonesia termasuk dalam bahasa asing, secara sederhana dan praktis sehingga bahasa asing tidak terkesan sulit. Nah, yang kedua, kelebihan yang kedua, yaitu Nazariyah Al-Wahdah ini sangat mendukung para pelajar dalam menyampaikan pelajaran kepada siswanya, terutama tujuannya. Tujuannya agar apa? Agar siswa bisa berkomunikasi dengan apa? Dengan bahasa asing atau bahasa Arab tersebut. Nah, ada juga kekurangannya. Apa ya kekurangannya? 1. Pendangkalan pengetahuan murid dalam pengetahuan ilmu bahasa, terutama ilmu nahwu, ilmu shorof, dan balaghah. Dalam sejarah perkembangan bahasa Arab, pelajaran tersebut sudah menjadi ilmu sendiri. Nah, yang kedua, untuk tujuan keagamaan dalam pengkajian bahasa Arab, seperti memahami Al-Quran dan Al-Hadis, masih kurang memungkinkan. Maka di dalam teori ini berlaku diterapkan sampai muslah mutaqaddimah. Ilmu qawaid dan balaghah sebaiknya diajarkan kepada murid sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Yang ketiga, tidaklah mudah menyusun buku bacaan pelajaran bahasa Arab dengan teori ini, sebab buku bacaan harus memperhatikan sekuensi perkembangan gramatik, kosakata, uslub, dan sebagainya. Nah, yang keempat, kelemahannya yaitu jika diterapkan pada siswa tingkat lanjut atau mutaqaddim ya, atau siswa-siswa yang udah tingkat tinggi, kurang dapat memenuhi kepentingan pendalaman unsur bahasa atau keterampilan berbahasa tertentu yang memang menjadi kebutuhan nyata terhadap mereka. Nah, dasar Nazariyah Wahdah dalam pengajaran bahasa Arab terbagi ke dalam 3 dasar. Yang pertama yaitu dasar psikologis. Nah, di dalam dasar psikologis terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu membangkitkan semangat belajar, menghilangkan kejenuhan disebabkan adanya variasi atau aktivitas belajar. Ini di dalam dasar psikologis. Nah, yang kedua ada mengulang balik pelajaran ke dalam satu judul dari berbagai segi. Dengan demikian, pemahaman bertambah baik terus ya. Proses inferring menjadi baik sehingga mempermudah proses reproduksi. Nah, yang ketiga yaitu mendorong pemahaman menjadi baik, mendorong pemahaman secara menyeluruh terhadap situasi yang dimunculkan. Lalu berpindah kepada pemahaman terhadap bagian-bagiannya. Hal ini secara psikologis memudahkan daya tangkap pada pelajaran. Nah, dasar yang kedua yaitu pedagogis. Nah, di dalam dasar pedagogis ini terdapat 2 poin penting. Yang pertama, dalam Nazariyah Wahdah itu terjalin dengan erat antara pelajaran-pelajaran bahasa. Nah, yang kedua, terjamin pertumbuhan kebahasaan yang seimbang dari murid-murid. Tak ada pelajaran yang menyolok atas yang lainnya, karena tiap-tiap jenis pelajaran semuanya diajarkan dalam situasi yang sama, tidak dibeda-bedakan. Nah, pengabdian dan semangat guru dalam mengajar di dalam Nazariyah Wahdah ini tidak turun naik, stabil. Nah, yang ketiga ada dasar-dasar kebahasaan. Nah, di dalam dasar kebahasaan ini, teori kesatuan sesuai dengan pemakaian bahasa. Karena kita ketika memakai bahasa dengan ucapan lisan ataupun tulisan, hanya terbit dalam perkataan atau tulisan kita dari kecerdasan kita. Dibawa dari otak kita, maksudnya dari penangkapan kita. Nah, dalam bahasa yang kita praktekkan dengan cara kesatuan. Nah, jadi kita tidak memikirkan kamus untuk mengetahui kata-kata mufradat, memikirkan nahwu, shorof untuk menyusun kalimat. Tapi ini bersifat spontan, langsung ya, dari pemikiran kita, dari kecerdasan kita sendiri. Nah, bahkan kita ucapkan kalimat yang sempurna dan berhubungan erat dengan segera dan cepat. Nah, itu dalam dasar-dasar kebahasaan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang Nazariyah
Wadah, sekarang kita membahas tentang Nazariyah Puru. Apa itu Nazariyah Puru? Berbeda enggak dengan Nazariyah Wahdah? Mari kita simak, oke? Nah, Nazariyah Al-Puru atau dikenal dengan teori cabang adalah teori yang menganut pemisahan materi dalam pembelajaran bahasa Arab. Teori ini membagi pelajaran bahasa Arab menjadi beberapa mata pelajaran, misalnya qawaid insa, mutolaah, dan muhadasah. Setiap mata pelajaran memiliki kurikulum atau silabus, jam pertemuan, buku, evaluasi, dan nilai-nilai hasil belajar sendiri-sendiri. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa Nazariyah Puru itu sesuai dengan namanya, yaitu bercabang-cabang. Nah, dalam sistem terpisah-pisah atau Nazariyah Al-Puru ya, atau separated system, program pembelajaran bahasa Arab dilakukan dengan cara membagi bahasa kepada beberapa cabang. Nah, pada beberapa cabang pelajaran seperti nahwu shorof, mutolaah, insa, istima, muhadasah, imla, khot, dan seterusnya ya. Nah, setiap cabang menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, yang disampaikan pada jam pelajaran yang khusus untuk setiap cabangnya. Jadi, misalkan hari ini kita belajar nahwu jam segini, besoknya kita belajar shorof jam segini, atau bisa jadi dalam satu hari itu 3 mata pelajaran dengan jam yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian, setiap cabang memiliki kurikulum, silabus, buku teks pelajaran, model evaluasi, dan daftar nilai tersendiri-sendiri dalam rapor. Nah, mengacu pada sistem ini, yaitu Nazariyah Al-Puru, maka dalam struktur kurikulum yang digunakan tidak lagi muncul nama mata pelajaran bahasa Arab. Tapi di dalam Nazariyah Al-Puru ini justru dibagi-bagi dalam nahwu, shorof, dan seterusnya. Yang ada adalah nahwu, mata pelajaran mutolaah, mata pelajaran insa, dan seterusnya, nahwu, shorof. Jadi Nazariyah Al-Puru ini bisa disimpulkan bahwa tidak hanya berdasar ke dalam pembelajaran bahasa Arab, tetapi bercabang, berbagi-bagi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya Nazariyah Al-Puru apa? Kelebihan dari sistem Nazariyah Al-Puru ini yaitu guru dan perancang kurikulum mendapatkan kesempatan yang cukup untuk memberikan perhatian khusus kepada bidang kajian atau mata pelajaran tertentu yang menurut pandangannya atau menurut ketentuan kurikulum atau menurut kebutuhan dan minat siswa sangat penting. Nah, di samping itu, guru-guru juga memahami betul kebutuhan siswa dan permasalahan yang dihadapinya pada aspek-aspek tersebut. Nah, itu tadi kelebihannya ya. Sekarang kita ada juga kekurangannya. Nah, kelemahan atau kekurangan dari Nazariyah Al-Puru itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, ada sistem ini mencabik-cabik esensi dan keutuhan bahasa, serta menghilangkan hakikat dan fungsi utama bahasa. Nah, hal ini menyebabkan pengetahuan dan pengalaman kebahasaan siswa juga terpotong-potong, sehingga tidak mampu menggunakannya secara baik dan benar dalam kehidupan yang nyata. Kenapa tidak mampu menggunakannya secara baik? Karena di dalam sistem Nazariyah Al-Puru ini tidak terfokus pada satu mata pelajaran, tetapi bercabang-cabang. Jadi banyak ya yang harus kita cernanya gitu di dalam Nazariyah Al-Puru ini. Nah, yang kedua, ada sistem ini menyebabkan ketidakseimbangan antar berbagai unsur bahasa dan keterampilan berbahasa. Nah, baik pada proses pembelajaran maupun pada hasilnya. Nah, ini tidak seimbang ya, nanti proses belajarnya gimana, hasilnya gimana. Ini di dalam Nazariyah Al-Puru ini. Karena apa? Karena bercabang-cabang. Dan yang ketiga, ada sistem ini kurang memberikan kesempatan kepada siswa yang berlatih menggunakan bahasa baik melalui ekspresi lisan maupun ekspresi tulisan. Adapun sekarang kita membahas kebersamaan dan perbedaan antara Nazariyah Al-Wahdah dan Nazariyah Al-Puru. Nah, tadi juga ya sudah terlihat jelas perbedaannya. Di mana letak perbedaannya, di mana letak persamaan, di mana, tapi nanti kita bahas ya agar lebih jelas. Persamaan dari kedua sistem ini, yaitu Nazariyah Wahdah dan Nazariyah Al-Puru, ini termasuk ke dalam sistem pembelajaran bahasa Arab. Nah,
Karena Nazariyah Al-Wahdah dan Nazariyah Al-Furu itu sama-sama ada keterkaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab. Nah, adapun kekurangannya ya, yang pertama yaitu Nazariyah Al-Wahdah memandang bahasa sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah-pisah. Dan juga menurut struktur kurikulum pada sistem Nazariyah Al-Wahdah ini hanya ada satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa Arab, satu silabus, satu buku teks pelajaran, dan satu nilai hasil belajar. Jadi sudah jelas ya dari tadi bahwa Nazariyah Al-Wahdah ini tidak terbagi-bagi, hanya ada satu kesatuan. Sedangkan kalau Nazariyah Al-Furu atau Spartan System program pembelajaran bahasa Arab dilakukan dengan cara membagi bahasa kepada beberapa cabang pembelajaran. Nah, seperti Nahwu Shorof, Mutola'ah, Insha, Istima, Muhadasah, Imlah, Khot, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam Nazariyah Al-Furu ini, setiap cabang menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, ya, yang disampaikan pada jam pelajaran yang khusus untuk setiap cabangnya. Sudah jelas ya kalau Nazariyah Al-Furu ini dibagi-bagi lagi. Nah, dan misalkan satu mata pelajaran yaitu Nahwu, ya. Nahwu ini berdiri sendiri, fokus menjelaskan pada Nahwu tersebut. Kalau di dalam Nazariyah Al-Furu. Nah, oke, baik teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari kedua materi ini, yaitu Nazariyah Al-Wahdah dan Nazariyah Al-Furu. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman juga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.